itu dan ini adalah agenda yaitu sosialisasi penggunaan ijazah baru kami hormati sebelum masuk ke diseminasi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan kesejahteraan pendidik yang jelas dari sertifikasi profesi yang sudah turun supaya dengan nanti memanfaatkan programnya juga untuk lain-lain nanti berhubungan dengan ini karena ada masih kita nantinya kegiatan pelepasan atau kelulusan kelas 6 alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar kemarin. Terima kasih kepada guru yang sudah keras mempersiapkan semuanya walaupun penuh itu rasa administrasi dan penilaian, namun kemudian yang berkaitan dengan beliau terlaksana baik di kenangan memori nanti kedepannya memotivasi kepada adik-adik di kelas 4 dan 5 agar melihat bagaimana kesan dari suatu acara yang mengikuti program. Mungkin depan ada tindakan kegiatan yang dapat menarik, dapat menunjukkan jadi yang waktu yang mendesak yaitu ada beberapa kegiatan, yaitu hari Kamis nanti ada kegiatan market day dan sosialisasi dari Polsek juga kunjungan fokus keliling. Ada 3 kegiatan dari Kamis. Oke, sosialisasi dalam ruang dan di aula keliling. Itu mungkin nanti saya juga bersama dengan kegiatan pelepasan siswa di daerah ini. Tolong yang kunjungan mengajar kemudian hari Sabtu tanggal 15 kita ada kegiatan outing kelas ke Tangerang di kelas 1 sampai kelas 5. Nanti menurut di program dimana untuk sama-sama beritanya itu menjadi beritanya juga nanti untuk pembelian dan lain-lain mungkin diselesaikan sebelum terlaksana kegiatan. Artinya pokok semuanya sakit belek, artinya sakit bersama-sama menikmati liburan sebelum libur sekolah. Kemudian untuk raport, penanggalan raport itu nanti tanggal 22 Juni 2024 Sabtu 22 Juni 2024 karena cukup panjang waktunya. Kami harap nanti tanggal 19 sudah ready cetak tanggal 11 hari lagi buat dipersiapkan. Nanti tanggal 19 dilakukan untuk saya lakukan tanda tangan ini. Kalau nanti ada perlu pengajuan tapi tidak terlalu mendadak pastinya karena mungkin kita tidak tahu kita kegiatan yang cukup padat tiba-tiba sedang mendadak secara instan. Kemudian untuk minggu pertama di bulan Juli nanti ada Bintek kurikulum merdeka kelas 3, kelas 6 dan kepala sekolah dari dilaksanakan di Negeri 1 Minggu jadwal namanya nanti muncul. Lalu dulu yang kami hormati mungkin informasi dari saya sedikit yang kita akan lanjutkan di kemudian hari sampai berjalannya waktu. Hari ini jadwal utama yang kita tunggu yaitu diseminasi budaya positif dari guru penggerak Jepang untuk ada Bu Sri Marawati Santri Sarjana Pendidikan 4 tahun.
Dan semoga nanti bisa kita laksanakan, kita praktekkan di sekolah. Amin. Baiklah, kita langsung saja nih Bapak Ibu untuk singkat waktu. Topik kita pada hari ini adalah budaya positif Bapak Ibu. Coba saya mau tanya dulu coba kepada Bapak kepala sekolah, kira-kira yang terbesit dalam benak Anda budaya positif itu apa? Perilaku yang baik-baik. Yang baik-baik. Kalau Bu ini sama. Kalau Mbak Sari budaya positif yang terbesit sama Mbak Sari? Kira-kira pemberian hadiah ini dapatkah meningkatkan prestasi siswa Bu Prihatin? Bisa. Tambah semangat siswa. Ini setiap saat ada event atau hanya kira-kira ini sok-sok wae? Sok-sok wae. Betul, setiap ada ulangan gitu. Betul. Setiap tindakan baik tidak harus dikasih hadiah ya Mbak? Harus atau tidak? Kalau buat baik. Tapi hadiah Pak, berarti dia ada unsurnya. Tidak harus. Misalnya kita kasih uang sama bagus, Oke, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk semua siswa yang bermasalah. Bu Ngantini, ini belum ada jawaban yang sama nih Bu Ngantini karena belum ada yang menjawab. Gimana Ibu? Apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah? Harus ada solusinya. Ye. Kenapa Bu? Harus ada solusinya. Karena coba kalau gimana? Sudah ada gambaran? Umpama anak itu nakal, Iya. kita harus mempunyai solusi bagaimana cara supaya anak itu tidak berbuat nakalnya itu. Boleh. Guru harus mampu memberikan solusi ke hal ini. Ini biasanya lebih ke ini ya Bu kan? Misalnya anak ada masalah gitu ya, kayak tadi berantem gitu misalnya. Maka kita sebagai guru harus memberikan solusi ya, menyelesaikan masalah dari kedua anak yang sedang berselisih gitu ya Bu ini. Nah ini adalah pengertian dari budaya positif Bapak Ibu, yaitu perwujudan nilai-nilai kebajikan, disiplin positif yang memang harus kita terapkan di sekolah. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Napa mawon? Masih ingat ini nilai-nilai universal Pak? Yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya, ini disebutnya sebagai nilai kebajikan. Ada berapa tadi? Nah, pinter. Dari mengerti ini nomor 1 apa? Ini pas 6 ya. Nomor 1 loh Bunga. Satu campur, berakhlak mulia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Berarti ini yang kedua apa ge? Bos. Betul Pak.
bernalar kritis, dan apa? Maksudnya dadak nyanyi. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya saya ulangi, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya. Kepada Tuhan yang Esa, kemudian berkebinekaan global, lalu gotong royong, Mandiri. terus kreatif, dan terakhir bernalar kritis. Nah Bapak Ibu, jadi bagaimana kita harus bisa membentuk budaya positif ya di sekolah kita. Yang harus dibentuk adalah nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Jadi 6 profil itu sekarang paradigma pendidikan kita harus memiliki 6 profil tersebut ya. Agak berat ya, tapi insya Allah bisa ya. Awal selanjutnya. Sekarang konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Ada 4 ya di sini ya. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga posisi kontrol guru. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini ternyata budaya positif ini ada 4 pilarnya. Sebenarnya ada 6, tapi di sini saya hanya menyajikan 4 saja. Ini enggak kakak gitu. Yang pertama disiplin positif tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita lanjut. Pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William. Penguatan positif apakah selalu efektif? Penguatan positif itu bisa tadi dengan pemberian hadiah ya Bapak Ibu, kemudian dengan tepuk tangan, kemudian dengan wah benar sekali. Nah itu termasuk penguatan positif bukan ini. Kemudian apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa Bapak Rahmat? Bolehkah kita sebagai orang dewasa memaksa Bapak Rahmat? Boleh. Boleh? Boleh selama itu hal-hal yang positif untuk ditanamkan tidak masalah. Karena dari kebiasaan harus dipaksakan dulu. Membentuk ya, budaya positif harus ada pemaksaan. Yang ketiga boleh kan? Mbak Sari, guru itu mengontrol murid? Harus ya, harus kita kontrol ya. Stimulus respon Bapak Ibu. Ini perbedaan dari stimulus respon dengan teori kontrol. Di sebelah kiri stimulus respon itu berarti kebutuhannya dianggapnya sama Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar teori kontrol, maka kita tahu bahwa setiap manusia itu pasti kebutuhannya berbeda. Kalau ada stimulus pasti ada respon. Kemudian semua orang melihat yang sama. Jadi orang yang memiliki atau lebih percaya pada stimulus respon, dia beranggapan bahwa semua orang itu harus sama. Tapi kalau teori kontrol selalu menggambarkan bahwa orang itu pasti memiliki perbedaan ya, baik dari segi berpikir ya, dari tindakannya pasti tidak mungkin bisa sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nggak bisa Bapak Ibu ya, karena setiap orang itu kemarin memiliki apa bunga dari Tuhan? Kodrat ya, setiap orang itu punya kodrat yang berbeda. Jadi kita tidak mungkin dan tidak boleh istilahnya memaksa orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Kalau dari kontrol kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu pasti berbeda juga Bapak Ibu tentang dunia, tentang banyak hal pasti akan berbeda. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku guru itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini karena kita kalau ini contoh saya saja ya, kalau saya lihat murid saya nakal gitu, salah ya, itu menurut stimulus respon, karena ada stimulus maka saya respon. Kemudian kalau salah dari kontrol, sebenarnya si anak itu berbuat kesalahan pasti ada tujuannya gitu. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu tanpa alasan, gitu, nggak mungkin ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau dari kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita istilahnya bisa dikontrol orang lain, tapi presentasinya kita harus lebih bisa mengontrol diri kita. Jadi yang berhak mengontrol kita ya diri kita sendiri. Jadi istilahnya ya jangan gelem dipaksa terus gitu ya pengertian ini ya. Jangan gelem istilahnya diperintah-perintah terus begitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini anggapan semua orang bahwa terutama saya sebagai guru berpikir bahwa saya bisa mengontrol anak-anak saya, semuanya bisa saya kontrol. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Kalau menurut dari kontrol ternyata saya tidak mungkin bisa mengontrol anak-anak saya semuanya.
kontrol sendiri. Anak-anak nggak mungkin kita paksa terus seperti apa yang kita mau, ya. Kadang mereka ada di kan ngeyel kan gitu. Ayo mana, mesti ngeyel gitu, nggak mungkin mau terus. Kemudian ada paksaan Bapak Ibu, ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini, asal ayo bisa, ayo nggak boleh, menang aja. Nah, gemes kan ya, menuai Pak Dwi, wayang nyapu, para nyapu, mesti kita langsung timbul untuk memaksa ya. Nah itu stimulus respon. Kalau tadi kontrol, ini harus berkolaborasi. Kolaborasi itu berarti kita istilahnya bicara bersama murid tersebut ya, istilahnya berkolaborasi. Ini ngopo, jadi kita harus tahu dulu alasannya apa. Kemudian yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Jadi kalau yang sebelah kiri hanya berpikir aku le menang, kowe le kalah, apa aku le kalah, kowe le menang. Tapi kalau dari kontrol, kita sama-sama harus bisa memenangkan karena adanya kolaborasi. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kemudian kita akan membahas satu persatu ya. Budaya positif salah satunya adalah disiplin positif. Di sini sudah ada. Nanti ini jelas. Mungkin ketularan tidak. Disiplin positif adalah salah satu cara kita untuk menerapkan disiplin dan menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan universal ya. Berarti tadi nilai kebajikan 6 tadi harus kita tumbuhkan ya, baik pada diri kita sendiri maupun kepada murid-murid kita, karena tugas kita adalah sebagai guru ya. Berarti kita harus sebisa mungkin menumbuhkan istilah motivasi internal anak untuk melakukan nilai-nilai kebajikan universal tadi ya Bapak Ibu, 6 profil tadi. Nah, ini saya punya kasus dulu. Saya tidak mau ambil kasus yang ada di modul saya ingin yang real saja Bapak Ibu. Oke. Nah, saya adalah wali kelas 1. Saya ya otomatis sering ya menghadapi ya tahu ya anak spesial saya yang sering sekali berulah. Si Arsha namanya. Tapi sering sekali mengeluhkan teman-temannya Arsha itu sering mengganggu, membuat gaduh gitu, baik saat pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu dan pasti sudah paham ya Arsha itu gitu, seperti apa. Kira-kira kenapa gitu Pak Arsha memiliki istilahnya perilaku yang tersebut gitu loh Bapak Ibu. Kira-kira sebabnya apa? Kemungkinan dari kebiasaan rasa di rumah itu menjadikan dia pengennya tampil atau melakukan hal yang berbeda dengan Ini diambil, ini diperhatikan. Loh Pak Bre? Alasannya Pak? Sama nebak kan? Guru BK-nya Pak Dwi? Ini ada beberapa pikiran ini. Karena itu selain aku punya kodratnya dia artinya menjalani tugasnya itu ada faktor gen. Ketika apa ya itu pemberian pembikinan itu ada faktor-faktor yang istilahnya campur aduk yang tidak sesuai dengan apa ya ketika kita memang biasa gitu sehingga dia lebih tampak dari yang lain dengan cara yang mungkin kalau kita pandang sana tidak positif. Padahal dia sebenarnya juga bingung juga terhadap dirinya gitu. Kira-kira punya alasan? Ya alasannya itu dia selalu pengen di atas dia tidak mau menjalani hal-hal yang biasa. Dia harus menjalani hal biasa itu sudah dianggap gampang. Sehingga dia harus di atasnya orang dari kelas 1 itu rata-rata ngomongnya Doraemon. Kelas 1 itu nulis dia tidak mau nulis. Sebenarnya dia bisa mungkin, meskipun jelek. Baca pun saya yakin bisa. Nah hal itulah yang menjadi sehingga anak itu kalau kita tidak paham dia sudah di atas dari pertumbuhan dan perkembangan umurnya. Ada begitu. Bapak kepala sekolah, Bapak
Gimana Pak? Saya itu kira-kira menurut panjenengan itu punya alasan nggak? Sebabnya apa? Ya mungkin hampir mirip dengan yang disampaikan Pak Dwi tadi, karena mungkin ya di antara Arsa teman-temannya itu kan sudah mungkin secara pandang beda. Namanya anak spesial namanya. Pasti ada yang membedakan antara pakai telur kalau tidak. Itu kan spesialnya Arsa. Jadi mungkin ya seperti kemarin Pak ya. Yang lain bermain secara normal, yang untuk jendela, tiba-tiba ya. Mungkin dia pengen tahu bagaimana suara dari kaca pecah itu bagaimana. Dia hanya eksperimen seperti itu. Dan suara dari gurunya ketika kaca itu pecah. Tentu saya tidak ada di tempat ya. Tidak bersuara. Dia punya intuisi yang berbeda teman-teman. Oh kira-kira ini yang telepon. Kira-kira kerangka yang disogok ini macet orang. Dia punya ide kalau yang lain kan sampai bersih dan maka semuanya lancar. Yang ini kan beda. Eksperimen ini kebalikan. Dia bentuk itu dari piye ya. Ternyata disitulah perbedaan itu isi tadi. Berarti tetap ada alasan ini. Ya, pembawaan dia, imajinasi dia sendiri. Kok liane dong? Anteng-anteng gini. Oh, coba ya tak ada di dewe tak bentuk sih ya. Mungkin kan tadi lah. Ya nak menyelai jendela coba tak percaya dia ya. Itu kan Terus tidak nyelak ini. Berani melaku tidak bisa, kamu tidak sendiri. Spiderman. Oke, ini ya ini dari kasus dulu ya. Kalau sudah bertemu kasus seperti itu, bagaimana kalau kita ini disandingkan dengan kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Dari kasus Arsa nanti ada sangkut pautnya, Bapak Ibu. Ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, bentar, belum saya jelaskan satu-satu. Bahwa semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila tidak menemukan atau tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka akan melanggar peraturan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu pasti, nggih. Kalau tidak bisa mendapatkan dengan cara yang halal, pasti akan dengan cara yang tidak halal. Itu kayaknya sudah nyambing ya dua tersebut. Dan ini menurut Glasser ini salah satu seorang psikolog ya. Menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu sebenarnya ada Bapak Ibu, dalam setiap diri manusia itu ada. Kita pasti sebenarnya ada tadi yang pasti kita bahas ini bahwa Tuhan itu pasti menciptakan sebenarnya, tinggal kita mau mendengarkan yang mana gitu. Nah, setiap manusia pasti punya kapasitas untuk berubah. Jika kita mendapat mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku tersebut, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif juga Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu yakin dengan Arsa tadi? Apakah yakin ya dengan teori Glasser ini bahwa Arsa nanti suatu hari dapat berubah Bapak Ibu? Bisa? Manusia tidak Bisa ya? stagnasi, artinya bisa dunia itu bisa berubah. Karena saya melihat Arsa itu mungkin dari rumahnya atau dari permasalahan yang ke bawah itu, dan dia kurang bisa ngomong dengan apa ya, kurang bisa ngomong. Jadi di sekolah dia mencari perhatian lewat usil dengan pertanyaan. Berarti ada ini ya, ada kemungkinan bisa ya. Bu Ngati ini pripun Bu? Apakah kita bisa Bu dari kasus saya tadi panjenengan bisa mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang sebenarnya Arsa cari Bu dari kelima kebutuhan dasar manusia ini Bu? Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, cinta, kebebasan, kesenangan, kekuatan. Kira-kira Arsa kayaknya itu ya kurang kasih sayang. itu Lama-lama nanti bisa berubah. bisa berubah. Ini nanti gitu ya. Menurut saya itu nomor 2 dan nomor 3 karena kemungkinan di rumah itu selalu menemukan adanya karena dia itu tidak ikut bapak ibunya tapi ikut neneknya
yang kesenangan tidak masuk. Masuk tidak? Masuk kekuatan sedangkan itu. Kalau bertahan hidup tidak mungkin guys, karena sudah pasti bisa bertahan gitu, model seperti Arsebi bisa bertahan dengan segala sikon seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas ya, kebutuhan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Yang namanya bertahan hidup berarti kita hanya butuh biasanya apa? Makan gitu, minum gitu, kenyang gitu, hanya butuh itu Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis Bapak Ibu. Kalau secara fisiologis berarti berhubungan dengan badan ya, dengan dengan raga kita. Yaitu bertahan hidup mendapat kesehatan, makanan, perlindungan, gitu, teduh, rumah, dan sebagainya. Kemudian secara kebutuhan biologis kita makhluk hidup pasti butuh reproduksi ya, kalau tidak berarti punah ya Bapak Ibu. Kemudian ketika secara komponen psikologis Bapak Ibu bahwa kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah ini ternyata masuknya ke survival Bapak Ibu. Rasa aman itu masuknya survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan koneksi dengan sosial. Seperti tadi Mbak Sari bilang, mungkin Arsa kurang ini ya Mbak Sari ya, kurang dekat dengan teman-temannya nih secara sosial. Coba Di keluarganya. di keluarganya. Dimulai dari keluarga. Terus yang kalau di sekolah sebenarnya kita menghindari untuk mengejas mengejar ini memang karena sesuatu ketika akan berubah itu ya kita itu Proses ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih dan sayang Bapak Ibu. Ini setiap makhluk hidup pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang. Ini nggak mungkin dong, gitu. Nggak mungkin kita hanya menerima kasih dan sayang tanpa memberi timbal balik yang sama, ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan, ya. Bahkan binatang peliharaan pun kita ternyata masuk koneksi ini Bapak Ibu, meliputi kebutuhan cinta dan kasih sayang dari sesama makhluk hidup. Kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan Bapak Ibu. Bebas ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, ya, seperti tadi Asang ya, suka mencoba-coba hal-hal yang baru dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Ini ada koneksinya ya dengan kasus Asya. Kemudian sedang mencoba hal yang baru dan bagi dia itu menarik Bapak Ibu. Yang keempat, kesenangan. Ini semua makhluk hidup itu kesenangan, apalagi manusia nih. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka bisa berkonsentrasi tinggi untuk mengerjakan hal tersebut Bapak Ibu. Jadi nek seneng niku nggih utuh nggih hasilnya. Nanti konsen banget nggih, senang matematika nggih. Nek garap matematika pasti bisa gitu. Mereka suka bermain dan mengoleksi barang, suka bergurau, melucu dan menggemaskan. Ini kalau untuk kasus Arsa, kesenangannya maksud tidak Pak Dwi untuk Justru menggemaskan ini. dari semua komponen kebutuhan manusia yang 5 tadi ya. Iya. Itu yang kalau saya yang membahayakan adalah pada faktor kesenangan ini. Kesenangannya. Ya, justru kesenangannya pula ketika kita tidak paham, maka menimbulkan pernyataan bahwa anak ini nakal, anak ini salah, anak ini kurang ajar dan sebagainya. Dan masih melihat itu tidak. Ya, sebenarnya kalau secara dia utuh anak-anak. Bagaimana tangannya masih panjang, ngambil menurut itu kan masih sama ya, bersih juga. Kalau sekilas kita melihat rekan ketika anak ini cerdas gitu. Tapi kenapa perilakunya itu yang nggak pas? Nah disinilah mungkin dia ngumpul di dalam mencari kesenangannya sendiri ini, yang berbahaya di situ. Nah kesenangan sendiri ini ketika tidak dicetak, mungkin hanya
tidak mendapatkan cetakan di keluarga, maka dia akan mencari kesempatan ini aneh gitu. Luar. Dan yang kelima ya, lanjut kekuatan atau kekuasaan Bapak Ibu. Anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi tentang kekuatan, misalnya ini menjadi pemimpin. Nah, asal masuk tidak Pak Pren kira-kira? Masuk ya? Ya ingin menjadi anak yang berkuasa ya. Terlihat sekali ya kalau di kelas itu melakukan sesuatu itu sepertinya dia happy sekali ketika teman-temannya itu bisa dikuasain ya. Temennya itu kalau sudah dibodon itu terasa dia menjadi pusat perhatian tadi, sepertinya sangat puas sekali. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru, jadi diamati sih, ya benar ya Pak Ramani. Saya tak terlintangi kocak, tak amati sih, ya. Kira-kira nih tak bener gitu ya. Ternyata butuh kepala temennya untuk memecahkan. Nah itu udah diamati dulu. Eksperimen betul. Mereka juga biasanya rapi, betul. Dari segi penampilan Arsa itu memang rapi ya Pak Dwi. Rapi sekali. Kemudian kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan yang lain daripada yang lain. Nah yang juga sangat tergambar. Mereka juga ingin diakui, dihormati gitu, atas segala pencapaian dan kompetensinya. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Yang disampaikan di sini ya kita juga mendampingi, kontrolasi dampingi terus bagaimana nanti akan perubahan perbedaan, karena hal yang spesial pasti berbeda dengan yang secara normal. Kan kita kalau terlepas dari controlling, ya ketinggalannya sedikit, tiba-tiba terjadi sesuatu lah, itulah yang menjadi kita mendampingi secara ekstra. Itu gimana? Aman, beda, controlling, pendampingan itu ya kita tentang konsen sedikit lebih, baru besok naik kelas 2 ya siap di kelas 2. Kelas 2 harus siap jiwa dan raga, tenaga, pikiran. Ya Allah, kok. Kalau masih juga. TK. Menurut saya memberikan pendidikan kadang anak itu kita anggap sebagai mitra, bukan kadang kita ya sudah yang dilakukan guru kakak itu sudah bagus ya, itu kayak teman gitu lah. Jadi anak itu tidak takut, tidak kayak enjoy gitu ya. Kadang-kadang role-nya di belakang, maksudnya kadang yang di lain, tapi kadang anak memang bahasanya bagus segitu. Kalau itu perlu. Nyata ini Bapak Ibu, peran kita itu ada 5 sebagai guru ya. Sebagai guru yang pertama, ini posisi kontrol dinamakannya Bapak Ibu. Jadi peran kita itu namanya posisi kontrol. Dari mana? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat memantau, dan terakhir nomor 5 adalah manajer Bapak Ibu. Ternyata kita punya posisi kontrol sendiri Bapak Ibu. Jadi coba di flashback ke belakang, kira-kira panjenengan itu posisi kontrolnya yang mana ya? Persen coba pengantin. Kira-kira pengantin itu pribadi yang ngetan ini bisa diprotes terus berdua ya Pak? oh pengantin ini
kita. Ameh. Oh, berarti hampir ya Mbak Dini. Pak Dwi. Pak Dwi merasa panjenengan itu sudah di posisi mana, Pak? Semuanya 100%. Tetapi dasar saya adalah situasi dan kondisi. Situasikan ya. Kalau di luar sekolah ya bukan kewajiban saya lagi, dia mau ngomong kan ada tahu. Tapi kalau dalam sekolah karena itu merupakan tanggung jawab saya, dia bisa menjadi penghukum, bisa dia harus tahu kesalahannya. Selain itu, ketika sudah tidak ada masalah, saya bisa menjadi teman, bisa dilihat anak mana yang jauh sama saya. Pemantau jelas, kalau manajer ini malah sedikit, karena kebacaannya hanya di apel. Jadi hanya pada saat itu, mungkin saat di sekolah itu misalnya memantau. Tuh. Itu kan pernah jadi guru Pak. Kan pernah naik sekarang. Ya, posisi panjenengan sebelah putih Pak Mak. Bisa. Dikasih pelaksanaannya kok bisa. Kan dipisahkan antara kebingungan dan luar biasa. Dia tahu mana porsi yang harus diambil, mana porsi yang tidak harus diambil. Tapi semuanya kan melakukan itu. Masuk guru kelas manajerialnya. Hukum itu bukan masalah karena cara pandang itu jelek, negatif itu enggak. Tapi bagaimana? Memang reward dan punishment seperti yang dulu disampaikan sebelum acara itu memang harus ada. Tidak hanya ribet terus, maka anak hanya merasa bangga dan mohon maaf bisa kepala. Ya, harus ada punishment sama seperti sekarang. Bukan saja kenapa-napa enak lah, dan ada. Pokoknya semuanya meremehkan. Posisi tawar guru tidak ada. Itulah yang mungkin menjadi review kebijakan bagaimana kenapa dulu bagaimana pendidikan itu Baik. luar biasa sakralnya guru bagaimana sakral. Sekarang karena tidak ada punishment yang terhadap anak, maka anak didewakan jauh-jauh dengan dia. Bukan anak yang kurang baca, yang salah gurunya. Semuanya perlu kita ada rasa bersalah itu hanya bagaimana kita menyadarkan anak tentang kontroling dia yang belum masuk secara rasional nalar, kita nalarkan. Oh seperti ini, ini seperti ini. Tadi pun budaya positif tadi yang dia belum tahu, karena baru 1 kali 2 kali belum budaya. Kalau kita paksakan, kita paksakan dia. Kalau menjadi teman pasti. Pemantau pun pasti, manajernya pun pasti, karena dari pengelolaan kelas, pengelolaan semuanya. Pak Pre, mainnya dong. Sudah ada yang mana Pak Pre dalam kirimannya Pak Pre? Pas baca semuanya. Bukan situasi semuanya itu ada sebenarnya. Jadi setiap guru itu ada, hanya situasi kondisi yang harus disesuaikan. Enggak mesti pilih 1 2 khusus pelajaran ya. Semuanya pasti ada ya. Mbak Sari, coba Mbak Sari. Dalam diri Mbak Sari sudah ada yang mana ini? Keberadaannya pasti ada. Berarti tekanan sikap ya, sami ya. Lalu berarti ini Sebenarnya kita sebagai guru kita berusaha untuk melaksanakan semuanya itu. Namun karena situasi sekarang ini guru tanggung jawab yang selalu dijadikan kesalahan kesalahan juga Teman-teman suruh diem, jangan biasa
teman itu kadang-kadang karena kemungkinan saya selalu melaksanakan dianggap sebagai guru yang berat itu kadang-kadang anak-anak itu kurang merasa berat dengan saya. Dan sebenarnya bisa ya. Sebenarnya saya juga bisa. Tapi karena tadi bawaannya sudah dari kodratnya sudah begitu. Karena kebutuhan untuk di kelas 6 kebutuhan lain itu memang harus ada prosentase itu lebih banyak daripada ini karena terlalu lihat dulu situasi ini anak yang akan kita hadapi. Kalau diajak untuk berteman enak ya posisinya enak. Kalau di rumah nggak ada tuh dikasih teman ternyata anaknya muda ya memang harus Cukup. posisi nomor 1 digunakan bukan untuk nama tetapi gurunya. Lihat situasi di kelas. Ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini saya menampilkan tentang tabel kira-kira hukuman. Jadi di sini ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Identitas akan gagal jika kita ternyata melakukan hukuman Bapak Ibu. Ini menurut teori ini. Menurut teorinya begitu. Kalau kita akan distigmakan gagal ketika kita memberikan hukuman Bapak Ibu. Karena Pak murid akan menyembunyikan kesalahannya. Tolong dikopek guys, selembar mawon. Ini bolak-balik. Napa timbetan bolak-balik? Terpotong pinggir mboten napa-napa. Sing bahkan mengki kan ngajeng ngit. Nyot conton. Satu lembar. Satu lembar mawon. Anyel gitu kan. Kayak Pak Guru kan. Sama. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai dari hukuman kita tersebut. Kemudian dikatakan sukses kita membentuk identitas seorang anak apabila kita mampu mendisiplinkannya dengan konsekuensi yang pertama. Nanti kita bandingkan dengan restitusi. Konsekuensi itu berarti sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan di kelas. Oh naik kowe, misal saya ya kalau nggak bawa buku ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu harus kita sepakati dulu dengan anak. Tidak sepihak gurunya yang memberikan konsekuensi ini. Jadi anak harus tahu konsekuensi apa jika dia melakukan satu kesalahan. Konsekuensi berhasil sukses karena anak menjadi taat terhadap peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, tapi dampaknya pada murid mereka seperti kehilangan haknya gitu. Karena itu tadi karena ada konsekuensinya. Kemudian yang restitusi ini yang paling baik menurut teori ini, teori yang paling baik menurut restitusi. Karena dikatakan baik dengan kita membentuk identitas dengan restitusi maka anak dapat memecahkan masalahnya. Jadi kita hanya seperti pemandu saja. Oh nek kowe salah ini, nah kita harus tahu, ternyata harus tahu caranya gitu. Kowe salah di piye, kita harus membimbingnya Bapak Ibu. Nah ini namanya pemecahan masalah dari kesalahannya. Kenapa? Bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Jadi dampaknya restitusi itu seperti itu. Nanti anak akan mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ini menurut teori sekali lagi Bapak Ibu. Jadi berdasarkan tabel di atas maka hukuman itu hanya bersifat satu arah, tidak direncanakan, bisa hukuman psikis, fisik maupun kata-kata kasar. Nah ini pasti sudah biasa ya Pak ini. Terus kayak ada stimulus kita responnya begitu gitu ya. Udah nggak kan terplanning gitu kan. Yes, dipanggil spontan mawon gitu, refleks. Konsekuensi artinya bersifat terencana ya, karena sudah disepakati bersama anak-anak maupun dengan guru dan warga sekolah lainnya. Ketika ini yang dikatakan sukses membentuk identitas tadi namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi kita memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka mampu kembali ke kelompoknya, ke lingkungannya dengan karakter yang lebih baik. Ini agak susah nih membentuk restitusi. Ini dia posisi kontrol guru ya, penghukum. Nah, tak jewer loh gue. Nah, ini sering banget ini.
kita bawa buku aja udah seneng gitu kan. Pas itu sering kali kita keluar seperti itu Bu Hati, tapi Bu Hati ini sepertinya tidak melakukan itu Pak. Karena sejauh ini saya tidak mendengar Bu Hati ini. Lah, gitu lembutnya Bu Hati. Ribet berarti Iya, di sini fokus Kalau aja. belum ya ampun. Nah, piye ta? Gurune nek oke, jadi jawab Bu Hati ini lah. Kita Bu Hati ini. jadi demo berarti. Nah, karena kalau pemukul itu berarti guru tetap percaya bahwa akulah pengendali yang terbaik. Ya, pemukul itu berarti fisiknya pengendali verbal. Ternyata melukai dengan diri. Saya juga baru baca. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah ini, saya juga pernah ya. Ini biasanya ya ampun, ciptaan dari bola Bali, kayak jadi Mariani ya, bukan begitu? Ini adalah kata-kata yang sering keluar gitu. Yo, jadi sambel. Anjian keciknya ya. Nah itu ternyata masuk membuat rasa bersalah. Kalau nggak gitu, meneng kayak gitu. Ya, wah, iya. Meneng kayak itu kemudian sudah ini ya sudah merasa ini apa sih? Dia ada sih salah sih. Nah itu ternyata cukup. Memang tidak begitu melukai seperti hukuman, tapi cukup membuat keheningan gitu. Cukup dek, mantan menengah dek. Gitu. Jadi guru menggunakan suaranya sebenarnya lirih atau lebih rendah. Biasanya meneng ya kalau diem aja. Meneng kok. Orang mulai pelajaran ya. Nah, nanti sudah terasa sendiri sebenarnya anak-anak. Nah. Jadi keheningan itu ternyata sudah membuat si anak merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Jadi amannya kita begini saja pribadi. Dulu tuh. Sekarang ngomong orang itu tahu kok. Dulu iya. Nah, itu dia semakin tidak. Efek. Ketika teman nih bestie, intonasinya ramah seperti teman ya. Jadi gaya bicara kita kontrol seperti dia berbicara dengan seumurannya mungkin. Dan biasanya menggunakan kalimat ajakan persuasif ya, bujukan. Berhubungan lainnya teman dengan siswanya. Nah ini biasa kata-kata yang terucap kan ya wes apa ketarsian. Begitu ya, itu ternyata kata-kata itu maksudnya kontrol sebagai teman bunga ini. Bunga ini lebih sering seperti ini tanpa sadar. Kita bunga ini. Nah, tapi ada efek tidak baiknya bunga ini. Karena anak-anak jadi tidak menghormati panjenengan. Ya nanti mungkin enak mungkin. Jadi kalau teman itu begitu bunga ini. Ya wes rapopo toh, tak urusani. Wes rapopo. Ya wes orang ngerti. Nah, itu ternyata iya, itu ternyata tertanam. Oh ini berarti seperti teman ya. Nah itu nanti efek buruknya bunga ini kita tidak dihormati bunga ini. Jadi ada batasannya ya bunga ini. Yang keempat memantau. Nah seperti kita itu memantau pakai itu apa? Itu jadi apa sih? Teropong. Nah jadi tidak hanya teropong yang lainnya, tapi anak-anak juga kita pantau Bapak Ibu apa tindakannya ya. Kira kalau dia salah konsekuensinya apa, kita harus memberikan konsekuensi itu sesuai dengan data Bapak Ibu. Jadi tidak seperti hukuman tadi tidak terencana. Jadi kalau guru pemantau itu ada datanya. Oh nih ini misal si A melakukan kesalahan sudah 1 kali baleni neh. Nah nanti kita bisa melakukan kontrol kita sebagai pemantau dengan data-data tersebut. Nah, kata-katanya biasanya seperti itu. Aturannya apa? Kowe kok kenapa sih? Wis ngerti aturannya toh. Nah, itu maksudnya pemantau. Kowe ngerti ta sanksinya apa? Nah, peraturannya wis jelas toh. Nah, itu maksudnya pemantau Bapak Ibu. Nah, yang terakhir, manajer Bapak Ibu. Manajer ini berarti mendukung murid untuk menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Kalau di perusahaan beda lagi Pak Dwi. Ini manajerial kita sebagai guru yaitu mendukung untuk menemukan solusi Bapak Ibu. Jadi kalau murid kita bermasalah, kita mencari secara kolaboratif, mencari penyelesaiannya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya
mendukung siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab. Ini kata-katanya ya Bapak Ibu. Kamu sudah yakin? Tidak. Kamu ya apa yang kamu yakini? Nah, dari perilaku tadi apa yang kamu yakini? Nah, kita menunjukkan dengan kata-kata yang seperti itu. Tapi nadanya jangan nada tinggi ya, nadanya standar aja biasa saja. Slow tapi sedikit pas ya. Ada tekanan kecil. Iya. Iya, nek kayak gini iki. Iya, nek memperbaiki kesalahanmu ini iki. Wis yo, gitu ya. Slow tapi ini ya, ada tekanan. Nah, ini Bapak Ibu. Identitas gagal jika kita menempatkan diri sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah nyatanya. Karena apa? Karena ketika guru berbuat yaitu batik, menunjuk-nunjuk, ya, nyindir-nyindir. Nah, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Nah, Tapi guru sing akeh yang ngobrol pengen ngerti. lagi ini kan secara teoritis ya. Teori. Makanya kalau saya bilang hari ini saya bicara Ya. fiktif ya. Lalu Aduh. yang muridnya kasih cerita orang terus kamu manusiakan Iya manusia. betul. Hasilnya apa? Murid itu jadi pemberontak nggih. Kan dihukum nggih. Enggak ada orang yang mau dihukum Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi stigma guru di mata anak-anak itu sudah menganyelkan gitu kan. Wis sanyen kayak ini kayak. Ya. Ini muridnya akan berkata, ah bohongan, ora ilus-ilusune. Ya betul. Ternyata ya bener ya. Ternyata memang sesuai realita. Dampaknya apa? Ternyata murid akan mengulangi hal yang sama. Karena kok responnya tahu mesti gurune ilus-ilusune. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah Bapak Ibu. Nah ini kita pasti kalau anak salah ceramah dawa gitu ngukuli perbuatannya gitu. Kita kali kocok yar, ini si ceramah sedina tanda entek. Nah, iya. Aku kecewa le. Nah, seharusnya kamu tuh sudah tahu ibu lelah, ibu stres mengatakannya. Ini, saya begitu. Kesel ya saya. Benar. Iya itu. Terus lagi ya responnya seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Anak akan berbohong Bapak Ibu, tidak mengakui kesalahan. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas versi murid apa? Murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas tidak mungkin ya Bapak Ibu, karena sudah namanya itu sudah membuat orang bersalah itu sudah masuk identitas gagal. Gitu. Jadi yang sama dengan penghukum. Kemudian murid akan berkata ya hanya maaf ya Bu, tapi nanti tetap akan diulangi lagi ya. Tetap akan diulangi lagi. Dampaknya apa? Murid menjadi rendah diri, tapi tetap akan diulangi lagi. Kemudian yang berwarna merah ini dikatakan sukses Bapak Ibu jika kita sebagai teman dan pemantau. Jadi bahwa sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan yang untuk muridnya ya muridnya salah ya wes itu tadi ya. Jadi sebenarnya kurang pas juga. Ayolah lakukan demi ibu, besok ora gelem gitu. Kan itu terus tahu memang itu nah itu seperti ada kata-katanya itu seperti minta timbal balik ya. Kemudian hasilnya apa Bunga Tini? Ketergantungan Bunga Tini ya. Kalau Bunga Tini terlalu baik sekali sebagai bestie, nah ini seperti Fani akan sangat apa ya istilahnya? Asal oke minggu, oke minggu, nah seperti itu. Jadi harus ada batasannya Bunga Tini, hati-hati. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas Bapak Ibu. Ini karena seperti teman ya, bagi anak itu teman itu segalanya ya. Saya berpikir bahwa Bapak Ibu itu teman saya. Tapi efeknya apa? Muridnya menjadi tidak mandiri ya. Karena udah bestie. Udah bestie. Saya paham ya kok. Kan ngentengin ya Pak. Kemudian pemantau ya. Saya punya di sini Bapak Ibu.
dari teman dan pemantau ini ternyata anak-anak itu lebih mengharapkan imbalan ya, ketergantungan. Jadi seperti saya bilang tadi ada timbal baliknya Bapak Ibu. Yang berwarna oranye dikatakan sangat sukses ya. Karena apa? Karena kontrolnya dari diri Bapak, dari diri siswa tersebut sendiri. Nah kita posisinya harus sebagai manajer. Nah ini abot nih, abot. Jadi orang berpendidikan itu di atas kita pasti juga sepertinya susah buat di manajer itu posisi kontrol yang paling berat Bapak Ibu. Tapi bisa lah ya kita coba Bapak Ibu. Bismillah. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ketika melakukan kesalahan kita tanya baik-baik. Misalnya cara empat mata. Dari hati ke hati. Betul, ya kan? Apa? Oke, kita yakini kalau saya menemui apa, memperbaiki kesalahanmu. Nah, kita tanyanya seperti itu. Jadi TikTok kita dari hati ke hati. Jadi sebagai hasilnya menguatkan pribadi, kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan diri sebagai individu yang positif, Bapak Ibu. Caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan anak bisa mengevaluasi kesalahannya Bapak Ibu dan terpikir untuk memperbaiki diri. Ini kalau kita sebagai saya coba bisa saya gimana ini manajer gimana ini. Nah ternyata untuk posisi kontrol tersebut kita butuh ini Bapak Ibu, namanya segitiga restitusi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa restitusi itu memperbaiki kegagalan, memperbaiki kesalahan ya, untuk membentuk karakter yang lebih baik ya. Jadi dari solusi membantu murid berpikir tentang seperti apa toh kamu yang kamu inginkan itu seperti apa Bapak Ibu. Di tabelnya Bapak Ibu ada 3. Yang paling mendasar namanya stabilkan identitas. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa mengucapkan kalimat berikut ini jika ada berikut masalah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Di sini itu sudah menahan amarah ya. Kita tidak di sini sudah keluar uap-uap. Kalau kita bicara kalimat ini mungkin susah ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah kita harus mengucapkan ini Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan. Sebagai apa? Sebagai reflektif kepada si anak. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan betul, dan benar, dan baik. Karena anak yang melanggar peraturan itu biasanya mencari perhatian, dan sekali lagi pasti ada alasannya. Ini nggak mungkin tidak ada alasannya. Karena apa? Ketika ada memang kegagalan, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, Bapak Ibu, yang 5 tadi. Tapi karena dia tidak bisa memenuhinya karena ada benturan, ada alangan, atau dia tidak mampu menemukannya sendiri, makanya dia melakukan kesalahan Bapak Ibu. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap gagal dalam posisi gagal, mungkin kita gagal untuk memberikan istilah karakter yang baik. Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya tadi ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar setiap anak ya, kita pasti akan bisa menemukan cara-cara yang efektif Bapak Ibu untuk menemukan kebutuhan anak tersebut. Ini ya, kalimat yang bisa kita ucapkan ya ketika ada anak yang bermasalah. Kamu pasti punya alasan, kenapa kok boleh menyetujui gitu. Kamu harus menambahkan sikap yang baru, seperti itu Bapak Ibu. Dan terakhir, ini yang paling penting ya dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dari langkah 1 dan 2, maka anak akan siap dihubungan dengan nilai yang dia percaya, bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini agak rancu nih Bapak Ibu, berpindah menjadi orang yang diinginkan. Itu pun Pak Dwi? Ya, saya kira cara-cara tadi, anak yang diinginkan ini
keinginan anak kan maksudnya. Iya. Nah, keinginan anak itu menjadi lebih baik menurut dirinya sendiri atau dia lebih baik menurut konsensus orang lain. Ini ya beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak ya jika kita menemukan anak yang melakukan kegagalan atau kesalahan. Seperti ini Bapak Ibu, bisa kita contoh Bapak Ibu. Bisa kita coba praktekkan. Kamu mau jadi orang sing kepiye? Tapi kalau saya ya nadanya tetap tidak mungkin bisa selembut itu ya. Dada apa boy? Bisa dengar nggak? Iya. Terima kasih. Saya kira sudah cukup sekian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita teman saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa sedikit atau banyak ya? Banyak. Banyak. Wawasan ya, dan kita tahu ya tentang posisi kontrol yang baik sebagai guru kita. Bagaimana kita harus menyikapi dengan segala restitusi. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu.